أكرمني بالفهم والحفظ والعقل وارزقني العلم والحكمة وألبسني لباس التقوى يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي واكرمني بأنواع الخيرات بحفظك على جميع خلقك يا قريبا غير بعيد آتنا جميع ما سألناك وزدنا من فضلك الواسع إني إليك راغب وأنت ذو فضل عظيم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Azizil Hakim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mawfuran wa marhuma wa tabarrukana min ba'dihi tabarrukan ma'suma wa hdina wa wafiqna bi ta'atik wa ansurna 'alal qaumil zalimin wa adkhilna jannata ma'as sabiqin ya alim 'allimna wa ya khabir akhbirna bi haqqi qaulika nabani al-alimul khabir wa bi barakati basyirin nadir. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Yang keempat ialah di bawah. Ketiga tambahkan. Tambahlah. Air yang kana najis padahal ia kurang daripada 20 atau sampai 20 tetapi sudah terjatuh najis kepadanya maka berubahlah sifat-sifatnya. Adapun air yang 20 itu pada bejana itu ada atau tempat air yang 4 persegi, uji kita segi 4 itu sahasta 1/4 persegi. Jadi 1 hasta 1/4 hasta. Jadi sahasta ya kalau ada 1/4-nya ya kurang lebih 1/4 tuh apa ya? Telapak tangan lah. Nah, jadi itulah segi 4 di dalamnya itu banyunya adalah 1 pula. Itu kalau kita bulah bak itu. Jadi umpamanya kayak jaki bulah rumah itu jangan sampai halus pada itu bak mandi. Jadi nyaman kau bakunyong. Jika kau bakunyong. Ayah pun zaman berdua bayi bakunyong. Nah, banyunya tapinya lebih 2 hasta sahaja. Nah, lamun banyunya kada sampai 20 banyunya sampai 20. Nah, banyunya ini umpamanya ada sampai 216 liter, cuman 150 liter. Itu amun hendak mandi wajib beimbai benyalam sah itu beimbai. Jadi 1 2 3 beimbai benyalam langsung sudah benyalam hanya berniat berdua-dua. Jadi biar timbul lillahi ta'ala. Nah, ini kalau banyunya tuh banyak 216 liter, maka ada apa-apa kita berkunjung di dalamnya tuh banyunya tetap aja suci mensucikan. Dan pada bejana tuh wadah yang bundar lebarnya sehasta berkeliling dan dalamnya 2 hasta. Tuh kalau nang kayak drum itu kan 1 hasta keliling. Nah itu kemudian panjangnya ke bawah 2 hasta. Maka dalamnya itu adalah di dalamnya tuh isinya 20. Nah itu kada mau benajis banyu itu sekalipun kebuatan najis atau kebuatan tai cacat asal jangan berubah. Namun berubah najis juga. Nah, ini. Tapi kalau banyunya kurang daripada 20, banyu sedikit namanya, itulah yaitu nang kada mencapai 216 liter keguguran najis, maka semua air itu najis. Nah ujar tadi maka sayang.
Banyak banget kan mau dibuang di najis. Kayak apa caranya? Pian tambahi banyak tuh. Nah, supaya penuh lalu jumlahnya lebih 216 liter. Mun kada ada perubahan jadi suci lah berataan banyu itu. Kan kita ini banyak banyu pian mengali banyu pun membuang pada tengah dulu mana dimamai min doa benar. Gitu. Nah, sama kena mun mandi wajib lah. Nah, mun hadang kababnya kalau minda anak malam ini mandi wajib gitu. Itu mandi wajib. Kita menang pakai bak itu kita perhatikan jangan sampai kita berkubu itu memurancing ke dalam situ. Karena mun baju kita tuh kada sampai 216 liter atau 20, maka hukum baju kita itu mustakmal. Arti mustakmal, baju itu udah dipakai, kada kawalan digasan bersuci. Kalau bajunya suci, tapi dipakai kita mandi wajib, dipakai apa namanya istinja, dipakai wudhu, kada kawal lagi. Nah itu. Peringatan. Dan dalamnya 2 hasta setengah atau 216 liter. Peringatan. Tiap-tiap air yang sedikit atau kurang daripada 2 pulang, jika hendak dipakai bersuci, tidak harus berculup ke dalamnya, melainkan dengan dicibung. Jadi kada boleh berkunyung ke dalamnya, kada boleh kita buati lah, kecuali dengan kita pakai gegayung. Dan jangan pula titik bekas yang terpakai kepadanya, jangan memerancing bebulik, sudah dipakai. Nah, itu demikian air itu jadi mustakmal. Karena banyak itu jadi mustakmal. Arti mustakmal kada suci mensucikan lagi. Maka tidak sah untuk bersuci. Nah, itu air banyu. Jadi banyu itulah yang sah kita pakai wudhu, yang sah kita pakai mandi wajib, yang sah kita pakai untuk membasuh najis. Itu banyu yang suci mensucikan. Kalau banyunya tadi sudah terpakai atau berubah dengan benda yang suci, seperti berubah warnanya kayak satruk, berubah rasanya kayak banyu banyu gula, atau berubah baunya kayak air mawar, maka itu banyu suci namun tidak bisa mensucikan. Nah, maka baju tadi hanya kau dipakai untuk memasak atau dapat kadang membasuh najis, kadang menghilangkan hadas. Habislah. Lalu najis itu apa? An-najasat, macam-macam najis. Jadi najis itu, arti najis itu ialah sesuatu yang kotor, yang menegahkan sah sembahyang jika tiada dimaafkan. Gitu. Jadi najis itu sesuatu yang kotor yang menjaga kesahan sholat kita kalau kita bawa. Seperti maaf tahi, itulah, kecuali ada tahi lalat lawan tahi lalat. Nah itu nggak ada najis, itulah. Kalau les tahi lalat mau dibawa dagu. Wah, siapakah itu? Seperti tahi, itulah. Kemih. Nah itu. Mazi itu apa mazi? Mazi ini adalah, maaf, biasanya keluar yang bukan manik tapi pas tegangan tinggi. Tapi bukan manik. Nah itu. Artinya pas tegangan tinggi keluar itu, tapi bukan manik. Kalau manik itu kan takadzub buat taladud, artinya dia keluarnya memancar dan apa? Ya agak lezat kayak apakah katanya. Baik itu apalagi ini yang ketiga, alunan itu apa? Baunya itu agak sedikit. Nah, bau alunan roti ya, sih bau telur lah. Nah, kalau maji itu kayak itu. Pas tegangan tinggi keluar mau tuh. Nah itu najis, bukan kalau manik suci lah. Nah itu maji. Orang yang biasanya tegangannya tinggi gitu. Itu najis lah. Seperti lagi wadi. Nah populer wadi ini biasanya keluar di kemaluan itu bagi orang pekerja berat. Nah sifatnya itu ya model kayak lendir juga, cuman agak kuning warnanya. Itu pun najis juga. Itu biasanya orang pekerja berat, angkatan berat bisa keluar maji itu. Nah itulah.
Darah, nah darah tuh najis juga darah. Nah, ya najis kecuali illal kibit wa tuhal, kecuali hati dan apa tuh, tuhal tuh hati hampau yang masih bulat tuh. Nah itu kan hati itu darah juga tuh, darah yang apa, satu daging yang di dalamnya darah yang bergumpal. Nah jadi itu termasuk pengecualian. Kemudian muntah, najis juga muntah. Jadi muntah yang di dalam perut itu muntah najis, itu najis. Kemudian dan sekalian bangkai yang lain daripada bangkai manusia, ikan dan belalang. Nah itu najis, semua bangkai yang mati. Kalau nang hewan boleh dimakan, nang kada disembelih atau disembelih juga, cuman menyembelihnya kada di tempat sembelihan tanpa uzur, atau menyembelihnya bukan karena nama Allah, itu bangkai juga hukumnya. Nah itu nyembelih ayam. Nyembelih ayam mah berdarah. Saya dilepas soalnya buka ayamnya. Saya tangan seorang yang disembelih. Itu nyembelih ayam punya di betisnya mati ya. Nah itu kada sah, karena syarat menyembelih hulkum wal mari nih, dua saluran makanan dan udara ini nanti datang. Itulah kalau pengeluaran ayam di kau nak menyembelih kata gua langsung wah kata gua. Nah itu hukumnya jadi bangkai. Itu kan jadi bangkai. Itu apa kan kada boleh kita makan karena najis itu. Atau menyembelih orang bukan karena Allah. Karena Allah kan untuk menghalalkan. Ini menyembelih seperti orang menyembelih untuk hantu, untuk sesajen. Nah itu kan ada halal juga lagi, dagingnya lah najis Pak. Nah kemudian dan demikian pula najis tiap-tiap yang cair yang memabukkan. Nah jadi tiap-tiap yang cair yang memabukkan itu najis, tuak. Nah dan sejenisnya apapun bentuk mereknya, mulai topi tahiring sampai macam-macam ngaran-ngarannya lah. Tidak usah diapa, ada wajib juga. Pokoknya yang memabukkan, maka itu kullu ma'in, tiap-tiap yang cair yang membuat mabuk itu pun najis, itulah. Kemudian anjing dan babi. Nah ini maksudnya liurnya anjing, keturunnya atau kalau kotorannya anjing lah gitu. Anjing gitu. Babi, maka menyucikan najis-najis tersebut cukuplah membasuhnya dengan air yang mutlak atau yang suci mensucikan, serta menghilangkan airnya itu bendanya dan sifatnya lah. Nah, sifatnya tuh seperti warna, bau, rasa, itu sifatnya dihilangkan. Melainkan najis anjing dan babi, maka wajiblah membasuhnya serta menghilangkan airnya dan sifatnya, kemudian dibasuh lagi 7 kali, sekali daripadanya dengan air yang bercampur tanah. Nah ini, jadi kalau najis anjing dan babi itu ngarannya najis mughaladzah, najis yang berat. Jadi kita mensucikannya itu 7 kali basuhan. Salah satu daripada basuhan itu bercampur dengan tanah. Bahasa kita tuh disatru. Nah itu. Kayak apa maksudnya? Umpamanya anjing naik ke rumah kita dia, lalu menjilat sandal kita. Nah sandal kita nih dijilatnya itu. Atau baju umpamanya lah pas betapas kan kuning nang kayak anu baju nah dijilatnya oleh anjing. Nah itu kira anjing permen umpamanya tuh. Nah kelihatan kan, maka itu ditapas 7 kali dengan air. Salah satu dari yang 7 itu bercampur dengan tanah. Wah kada jadi kuning lah. Maksudnya nang bagiannya itu dah salah. Nah jadi satu. Kenapa kayak itu? Ya Allah, Nabi SAW nyuruh. Saya diteliti ternyata anjing itu ada berisi bakteri nang kada mau mati kecuali dengan air yang bercampur dengan tanah. Dan masih di pelatar malam-malamnya ya, naik ke pelatar kita pokoknya berkamih di situ, kita bekas telapaknya kita buangi tadi, maka dibasuh dengan
7 kali basuhan, salah satunya bercampur dengan tanah. Kalau baju sudah karuh terdahulu, kan bisa dicampur-campur lagi. Nah, karuh dulu 7 kali lah. Aku aja 7 kali on sabun. Ada juga ada sah juga tetap. Nah ini khusus anjing dan babi itu. Adapun najis yang dimaafkan, jadi najis tadi kan ada 6. Nah, kalau pembagiannya tuh ada najis ada najis muhaffafah, nang ringan. Najis ringan tuh kayak apa? Kakanakan, belum umur 2 tahun, dia cuman makan minum air susu ibunya, tidak makan dengan yang lain. Nah, apabila dia kencing, ini anak lalakian lah, kami, maka kambingnya itu namanya najis muhaffafah. Cukup dilap, dibuangi kambingnya tadi, lalu dikencingkan air seradius atau seputar itu kencing anak tadi, maka suci lah sudah. Tapi khusus anak laki-laki usianya kada sampai 2 tahun, kemudian tidak ada makan yang lain kecuali ASI, air susu ibunya. Nah itu kalau sudah makan gabi, guguduh, ya kalau makan bakso, pintul, nah itu ada lagi. Nah itu hampir jarang lah inilah, hampir jarang. Kemudian yang kedua mutawasitah. Mutawasitah itu ya najis kita kebanyakan ini, ya kan, selain daripada kakanakan tadi dan anjing dan babi. Kalau anjing dan babi ngarannya mughaladah, najis yang berat. Apa bedanya? Kalau najis yang biasa mutawasitah, kita hilangkan hulu ain najis. Ain itu bandanya najis. Contoh kita di pelataran rumah kita ada tai ayam. Pertama buang hulu tai ayamnya. Ambil tisu, ambil lap, buang tai ayamnya. Lah, yang dibuang hanya kita ambil air. Nah, kita tuang banyak tadi sekitar seputar itu. Kalau pelatar kita itu atau lantai kita itu nang ada rasa banyak ke bawah seperti semen dan sebagainya, maka kita ambil lap baru, kita lap. Hanya ngarannya suci. Tapi bila kita di rumah, anak bekami, ya kalau abisnya ke bekami lah, anak bekami, hanya dilap aja, hilang ada lagi kambingnya, cuman gak ada dibasuh. Ada dibasuh, maka hukumnya itu masih benajis. Ada lagi baunya, bendanya ada lagi, kambingnya warnanya ada lagi, ya kan? Cuman tetap ngarannya najis hukmiyah. Apabila kena betis kita basah, terjejak itu jadi terbawa najis pula. Nah itu. Jadi kayak apa? Kita lap dulu, lalu kita guyur lawan banyu, itu hanya kita lap basah, udah suci itu. Lapnya jangan lap pemulaan tadi lah. Itu kami, kemudian gini bang aja. Disimbur langsung. Ini ada kayak ayam nih. Ya Allah dicongkong di halaman rumah, di muka rumah kita. Ambil lebarnya simbol. Disimbur kaki payarnya. Hilang ada lagi kayaknya. Itu hukumnya makin banyak najisnya kemana-mana. Kecuali hampir sampai 2 drum membesuknya. Karena sampai 216 liter banyak. Jadi jangan kayak itu. Nah itulah langsung disimbol kaki payah. Nah dibuangi dulu najisnya. Itu cara membasuh najis itu. Atau baju kita berkapas, ada baju selawar nangkana kami lah, atau nangkana najis, hendaklah itu kita mensucinya itu yaitu banyu yang mendatang. Maksudnya ini kain kita nih. Nah ini banyu. Nah jadi banyunya ke bawah, jangan kena pulang. Nah itulah ini kita namanya tapas atau bini kita bertapas. Ini ada selawar anak kami, ya kalau ada baju kita kesan sembahyang atau mukana, lalu direndam bersama-sama dibuat dalam ember, maka seberataan itu hukumnya jadi najis. Buatlah mesin cuci, ya kalau ada babi bilasan lagi langsung kering, langsung itu namanya terbawa najis. Jadi kayak apa? Ada orang bahaya itu dilainakan. Nah, ini najis kalau suci juga suci. Atau karena semuanya itu dibilas dengan air yang mengalir. Nah, namun orang bawa ke sungai nyaman ya kalau sungai banyak itulah. Nah, air yang mengalir. Iya, makanya ada laundry syariah.
Oh, ya, ya. Laundry lah. Nah, laundry syariah artinya dengan cara syariah. Itu dilihat di dalamnya seberitaan juga. Nah, itu ada ketergantungan dengan sah ibadah kita. Adapun najis yang dimaafkan itu yaitu seperti darah kutu anjing. Kutunya lah darah jerawat. Nah, itu dimaafkan. Maksudnya ketika kita sholat itu pecah jerawat kita, maaf, terusakannya sembahyang, tetap najis, cuma maaf. Sekali lagi maaf. Darah nyamuk. Maksudnya nyamuk nih, tak kita tapak ada. Kalau darahnya tuh maaf. Ada di baju kita, ada di mukena lah, itu kau jadi bawa sholat. Jangan kena di darah, jangan digamis, dibasuh kayak ini. Bila dibasuh makin ganal najisnya. Harus dibasuh karena najisnya maafkan. Asal jangan bangkai nyamuknya. Nah ini jerawat pun demikian. Asal jangan sambil yang memicik-micik jerawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tus saja. Nah itu kada maaf maka kita terbawa najis. Sementara kau menghilangkan enggak batallah sholat kita itu. Tapi bila kada disengaja keluar seorang maaf. Dan darah bisul yang tiada dipecah sendiri. Nah darah bisul. Nah, kami pas sembahyang tukum bisul pecah ya Allah lilih belah itu maaf bagi dirinya maaf asal jangan sambil diurut-urut sembahyang sampai murut bisul pecah ini meletus. Nah itu kada maaf apa itulah darah bisul yang tiada dipecah sendiri. Dan arak itu sucilah apabila berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Maksudnya ini kan orang bola cuka. Maka ketika arak itu perasan anggur umpamanya lah atau banyu nyiur lah dibiarkan, maka ketika dibiarkan itu karena ada prosesnya akan jadi yang bisa memabukkan, maka jadi arak ngarannya, jadi khamar, jadi tuak. Ini najis hukumnya. Dilewasakan lagi, dibiarkan berubahlah dia menjadi cuka. Masak aja, cuman kada ada lagi ajat memabukkannya, maka suci. Tapi dengan sendirinya jadi cukanya. Kalau dibuati benda apakah umpamanya, nah itu kada suci juga itulah. Amun nang kaya nang udah di dalam botol tuh kamu kada mau lagi suci itu, kada mau jadi kalau mau jadi cuka pak itulah. Nah jadi najis itulah najis. Kemudian yaitu yang tidak dicampuri barang sesuatu ke dalamnya. Dan kulit bangkai itu dapat disucikan dengan disamak dengan barang yang kalat, melainkan kulit anjing dan babi dan barang yang dilahirkan daripada keduanya atau salah satu daripadanya dengan binatang yang lain. Jadi semua kulit sawah, buaya, harimau, kan tuh hewannya kada boleh dimakan, najis ya kada, tapi bisa suci dengan disamak. Disamak itu apa? Kita kuliti, dihilangi lemaknya, lalu dioliskan benda yang kalat. Dahulu ada namanya kelara, dahulu apa? Nah itu dengan apa? Dengan yang kalat lah, atau dengan uyah apa? Itu sehingga ini awet, itulah kada lagi. Jadi suci, itu suci. Kecuali anjing, babi kada kau disamak atau kelahiran antara keduanya. Apa maksudnya? Anjing kawin lawan kambing, anjing kawin lawan kambing. Apa anaknya ngarannya? Minjing. Maka itu tetap hukum anjing. Nah, hukum anjing tetap artinya tetap najisnya najis mughaladah, najis yang berat. Yang berikutnya istinja. Nah ingat situ dulu. Nah sedang ambihan. Mudah-mudahan kita berataan. Nah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesucian zahir dan batin. Ada yang kita gunakan? Masih belum ketahuan. Ada. Ada juga. Wah begitu. Nah yang gula itu masih sama. Itu ya atau banyu gula masih teh. Sama tadi kan kalau mati jadi najis ya ada.
Maksudnya gula bersamut, gulanya aja yang dimakan, jangan samutnya. Ujar tulis tapi kadang kawan gula ituannya, samutnya banyak. Nah caranya aja. Ini banyak. Kalau kita berolah teh, lah berdahulu gula hanya kita masukkan. Ini sudah kita berusaha kan menghilangi semutnya, lah. Nah, itu kita baru ada melihat buat teh gula berdahulu hanya banyu. Jadi istilahnya gampang semut itu ada di situ. Nah, itu. Tetapi bila banyu berdahulu lalu kita buat di gula, sedangkan di gula itu ada semut mati, itu sama kita menyengaja membuat najis ke situ. Nah, ini ada caranya. Jadi berdahulu gula hanya banyu. Nah, bukan berdahulu banyu hanya gula. Nah, kayak apa jadi amunnya pas kita banyu itu hanya pas bersamut. Nah, pas bersamut jangan diminum samutnya, banyunya aja. Karena apa? Karena samut itu termasuk binatang malahu damun sairah, yaitu binatang nang kada mengalir darah di tubuhnya. Nah itu lain biawak kubur. Kalau semut, nah itu tadi. Jadi buangi semutnya aja diminum. Jangan mati lampu, jangan. Ini bisa mati lampu kan melihat lagi aja. Ini 2 kali ikut kita. Nah itu. Jadi sengaja juga kita minum semut, najis tuh najis. Penting itu. Nah itu sembahyang saya kita nih, kita kayaknya nyamuk. Itu dimakan aja. Nah, begitu sembahyang, tak kita capak nyamuk, ya kah? Berdarah. Kita nang wajib kita buangi bangkainya. Kalau bangkai kada maaf, bangkai nyamuk. Tapi kalau darahnya maaf. Sekalipun ada di tapih nih, darah nyamuk. Nah, belum sembahyang lagi, tapi ada darah nyamuk. Tapi sebutingannya itu aja, kan kada banyak kalau. Nah, boleh biar bawa sembahyang karena ini darah maaf. Tapi mau di sini darah, di sini darah tuh artinya penguliran. Ini tapas lah itu. Bisa. Nah,